dipersembahkan oleh tamu kita berikutnya seorang guru dari Nusa Tenggara Timur di sebuah desa terpencil, dan yang menarik adalah dia digaji dengan gaji yang minim selama 4 tahun, yaitu 25.000 saja. Bahkan pernah satu waktu selama 1 tahun dia dibayar 7.000. Bagaimana kisah tentang guru atau ibu guru yang satu ini? Mari kita sambut Ibu Guru Asnat Bell. Ya, Ibu Guru, Ibu Asnat, selamat datang. Selamat. Ini bawa absensi ya? Coba absen satu-satu murid yang ada di sini nih. Baik, silakan duduk dulu. Jadi Ibu Asnat ini guru di mana? SD Gemit Nunuh Eno. Di mana itu? NTT. Persisnya di mana? TTS Kecamatan Amnuban Timur, Desa Teluk. Di peta ada itu ya? Jadi kota besar yang paling dekat dari desa itu di mana? Atau kota apa? Kota kecamatan. Apa namanya? Kecamatan Amnuban Timur. Dari kecamatan ke desa itu naik apa biasanya? Jalan kaki. Dari kota kecamatan ke desa Jalan kaki. berapa kilo? 10 kilo. Berapa jam itu biasanya jalan kaki? 5 jam. Jadi sejauh itu mobil bisa masuk, Bisa masuk. tapi Jalan rusak, lubang-lubang. oh jadi orang lebih pilih jalan kaki. Jalan kaki. Kalau ada mobil naik, kalau tidak ada kita jalan kaki. Oh jadi jarang mobil mau masuk ke dalam. Iya. Kalau Ibu Asnat mengajar apa di sekolah ini? Semua mata pelajaran. Udah berapa tahun mengajar? 12 tahun masa mengabdi. 12 tahun? Iya. Di sekolah yang sama? Iya. Waktu pertama mengajar, berapa guru ada di sana? 3 orang guru. 1 PNS, itu yang kepala sekolah. Yang 2 orang honor semua, honorel semua. Terus Ibu Asnat melamar ke sana? Iya. Ada kurang tenaga, waktu itu kepala sekolah panggil saya. Walaupun Asnat masih ijazah SMA, bisa bantu saya untuk mengajar siswa. Saya bilang iya. Ibu berjanji 2005 ini sesuaikan ijazah. Saya bilang iya. 2005 saya sesuaikan ijazah D2 di Pokjar Amnuban Timur. Sampai 2008 habis 5 semester tapi belum wisuda begitu. Jadi sampai sekarang Tidak lanjut S1. Jadi dilihat dari gaji saya hanya 50 per bulan. baik, itu sudah berapa lama itu? Baru-baru masalah saya dapat bantuan dari 1.000 guru baru kasih naik 100 per bulan. Dulu katanya waktu pertama kali daftar itu dibayar 7.000, betul? Iya betul, 7.000. Selama berapa? 1 tahun. 1 tahun. Terus naik jadi 25.000. 25.000. Berapa tahun? 2 tahun. Sebelum kita lanjutkan, tentu kita semua penasaran ingin lihat bagaimana situasi dan kondisi sekolah Ibu Guru Asnat di Desa Teluk. Ini dia kisahnya. Di balik keceriaan anak-anak ini, fakta yang cukup menyedihkan tentang potret pendidikan di Indonesia. Bisa kita lihat di Desa Teluk, Kecamatan Amanuban Timur, pedalaman Nusa Tenggara Timur. Meskipun sekolah gratis, realitanya banyak anak putus sekolah. Kemiskinan membuat anak-anak harus membantu orang tuanya bekerja
daripada sekolah. Ditambah jumlah tenaga pengajar yang terbatas dengan kesejahteraan yang sangat memprihatinkan. Hadir Pol, gaji nol. Itulah kata yang dapat mewakili sosok guru di Sekolah Dasar GMIT Nunuh Eno di kawasan terpencil Nusa Tenggara Timur. Asnat Bell, wanita berusia 44 tahun ini menjadi salah satu guru honorer yang telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun. Dengan niat mulia untuk mengentaskan kebodohan, Asnat Bell mulai mengajar sejak lulus SMA tahun 2002. Kalau ini manusia memperbanyak keturunan dengan cara apa? Melahirkan baru memperbanyak keturunan. Kucing biasanya menutupi badan dengan apa? Kucing. Ibu dari 3 orang anak ini 7 jam sehari sepanjang bulan, sepanjang tahun. Saya kepingin mengajar tetap di sini karena ingin melihat anak di sini agar mereka bisa membangun di dalam desa ini dan juga membangun negara. Ironisnya, niat mulia dan perjuangannya sama sekali tidak sebanding dengan gaji yang diterimanya sebagai guru honorer. Namun, ia tidak mengeluh dan menyesali nasibnya. Ia hanya ingin anak-anak di pedalaman Nusa Tenggara Timur juga bisa mengenyam pendidikan seperti anak-anak lainnya. Ya, tadi sepintas lihat bagaimana ruangannya juga ya. Tapi sekarang ini berapa muridnya? 27. 27. Ini dari kelas berapa sampai kelas Itu berapa? hanya kelas 3 saja. Kalau jumlah semua 172. Oh, sekolah di situ. Ya, ada 6 Oh, jadi Bu kelas. Asnat ini mengajar di kelas 3 saja? Di kelas 3. Baik. Ini sekolah bayar atau gratis? Gratis. Gratis. Nah, kalau tadi diceritakan di situ banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena disuruh orang tua untuk cari uang juga, untuk membantu orang tua. Betul. Kenapa orang tua tidak suruh sekolah? Supaya pintar, supaya hidupnya bisa berubah. Mau keras sedikit dengan siswa nanti orang tua mengamuk. Oh, jadi di sana nggak boleh tuh Iya. ya, marah-marah ke murid ya. Nanti orang tua datang bawa parang Orang gitu tua ya. membawa parang. Saya pernah kena ini usir Bapak. Iya. Kena usir. Untung saya tutup di dalam rumah. Oh. Mereka bawa parang mau potong saya. Betul itu. Saya masuk di dalam rumah. Betul. Oh, jadi orang tua ada mau potong Mau ibu guru. potong, betul. Jadi udah gaji kecil, diancam sama orang tua, Iya, bukannya diancam. terima kasih. Jadi susah betul Ibu Asnat di situ ya. Tapi saya tidak takut Bapak. Kenapa? Saya hanya doa saja. Saya tidak takut manusia, saya hanya takut Tuhan. Walaupun jaminan sedikit, juga saya tetap mengabdi karena saya mengingat, kalau saya tidak mengabdi, saya mengingat anak-anak untuk masa depan mereka. Ibu Asnat, jadi waktu dulu pertama kali masuk jadi guru, diminta oleh kepala sekolah mengajar, itu dibayar 7.000 selama 1 tahun. Kemudian dibayar 25.000 selama 2 tahun. Dan sampai sekarang dibayar 50.000 50.000. ya per bulan itu ya. Iya. Dengan kondisi seperti itu, apa Ibu Asnat sudah menikah? Sudah Punya anak? punya Berapa? 3 orang anak. 3 anak. Suami kerja apa? Petani. Saya dengar suami sudah meninggal ya? Ya, sudah meninggal Baru bulan April April lalu ya? Tanggal 17 April. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana Ibu Guru Asnat bisa membiayai anak-anak 3 anak
dengan uang segitu? Karena 50.000 itu tidak mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga. Jadi ibu sekarang ini sendirian, harus berjuang untuk membiayai anak-anak. Jadi bagaimana nasib anak-anak tanpa ayah dan ibunya dengan gaji segitu? Keluar saya bantu lagi list di feeding. Ada les. Iya, bimbel, tiluk. Kalau dilihat kembali ya dengan apa yang ibu lakukan, kemudian suami sekarang meninggal dan harus berjuang untuk 3 anak. Anak-anak ini sekolah, udah sekolah. Belakangan saya dengar dapat dukungan dana BOS, betul? Dukungan dana BOS, tapi sampai sekarang cuma 1 tahun belum digaji. Oh. Saya yang dapat dari Yayasan Tangan Pengharapan. Jadi dana BOS belum terima? Ya, nah ini cerita tadi. Waktu komunitas 1000 guru bertemu dengan Ibu Asnat, terus ibu dapat bantuan. Ya. Berapa bantuan waktu itu? 2 kali dari Jakarta, 1 kali dari Dinas PPU Kabupaten. Berapa nilainya? 1 kali kasih Rp500.000. Nah, uang 500 itu kemudian dipersoalkan ya. Katanya gara-gara itu Bu Asnat mau dipecat. Iya. Baik, di sini ada Jemi Ngadiono ya dari komunitas 1000 guru. Jem, coba cerita bagaimana sampai ketemu Ibu Asnat? Jadi waktu itu saya kita ke sana. Biasa kita cari info, ada nggak guru yang tidak diperhatikan seperti itu. Artinya dalam hal gaji begitu. Akhirnya ada satu teman kasih tahu bahwa ada guru di atas namanya Asnat. Dia gajinya 50.000 sebulan begitu. Pada waktu itu harga beras 10.000. Jadi gajinya sebulan bisa 5 kilo selesai sudah. Nah, terus lewat Twitter kita, di akun Twitter, kita tweet kisahnya Asnat Bell. Waktu itu kita edit foto, hadir pol, gaji 0. Kita sandingkan dengan anggota dewan, hadir 0, gaji pol. Jadi rame sekali waktu itu ya. Kemudian kita bantu. Komunitas 1000 guru ini apa sih? Komunitas apa? Jadi komunitas 1000 guru ini berawal dari akun Twitter @1000_guru. Kemudian kita bergerak dalam mengajak anak muda itu untuk traveling and teaching. Jadi salah satu kegiatan kita adalah traveling and teaching. Banyak orang traveling hanya membuang uang, tapi tidak pernah membantu anak-anak di sekitar tempat wisata. Di mana ada tempat wisata, di situ pasti ada pendidikan yang tidak diperhatikan. Entah itu sekolah, anak. Nah, kami melalui traveling and teaching itu datang ke satu tempat wisata, tapi sambil ngajar. Apa yang saja yang dilakukan? Apa aktivitasnya? Di sana kita datang ke sekolah, ngajar dengan anak-anak, bermain, games, terus kemudian kita nonton bareng, kita memotivasi orang tua untuk tetap peduli sama anak-anak, jangan sampai putus sekolah. Kemudian kita membagikan beberapa bantuan tas, sepatu, peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kenapa waktu itu komunitas 1000 guru memberikan bantuan pada Bu Asnat? Selain traveling and teaching, 1000 guru punya program namanya beasiswa guru. Tapi kami tidak memberikan uang secara berkelanjutan, tapi kami lebih mengangkat guru-guru itu lewat film pendek, lewat media, lewat Twitter kita, supaya banyak orang bisa peduli dan membantu. Kalau boleh tahu, setelah 2 tahun ini, apa persoalan utama yang komunitas 1000 guru ini temukan di daerah-daerah? Persoalan apa yang persoalan selain sekolah yang tidak diperhatikan dan lain sebagainya adalah guru yang bergaji sangat rendah sekali. Contohnya Asnat Bell ini, 50.000 bisa dapat apa begitu. Dan sebenarnya pemerintah bisa membantu lebih, tinggal ada kemauan untuk bisa mensejahterakan guru-guru seperti Asnat Bell ini. Dan berharap lewat kisah hidup atau kisah pengabdian Asnat Bell ini, mata pemerintah jadi terbuka bahwa guru itu harus diperhatikan. Mesti ingat bahwa guru melahirkan presiden, presiden harus merawat guru.
Jadi Ibu, mudah-mudahan Presiden dengar supaya Ibu dirawat ya. Bukan dirawat di rumah sakit. Artinya diperhatikan kesejahteraannya. Nah, Bu Asnat, ini statusnya Bu Asnat sekarang apa? Guru apa? Honorer. Masih honorer. Ya. Baik. Dengan 11 tahun atau menjelang 12 tahun mengajar sebagai guru honorer, kemudian dengan gaji yang relatif kecil, pertanyaannya kenapa Ibu masih bertahan? Walaupun jaminan sedikit, juga saya tetap mengabdi karena saya mengingat kalau saya tidak mengabdi, saya mengingat anak-anak untuk masa depan mereka. Itu yang Ibu harapkan ya. Tapi omong-omong dari tadi saya perhatikan ini buku apa yang Ibu bawa? Ini jangan-jangan absensi anak-anak ini. Tidak. Supaya mereka tidak isi sendiri-sendiri selama gurunya masih di sini. Tidak. Ini buku apa? RPP, Apa? pembelajaran, Oh, materi. boleh lihat. Buku RPP kelas 3. RPP itu apa? Rencana pembelajaran. Oh, rencana pembelajaran. Jadi, walaupun Ibu diundang ke Ki Kendi, tapi Ibu tetap mengisi rencana untuk mengajar anak-anak. Begitu? Ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Asnat sudah datang jauh-jauh dari Desa Teluk.